Putusan Majelis Kehormatan seperti yang diprediksi banyak pihak, tak membatalkan keputusan persyaratan Capres-Cawapres. Ini menandakan lembaga hukum tertinggi itu sudah tersandera, sudah meladeni kepentingan kekuasaan. Kondisi sekarang ini bagaikan memutar kembali sejarah kelam bangsa saat Orde Baru berkuasa. Ini dia, info terkini Widya. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Jika mau jujur, apa yang membuat berbeda situasi politik nasional waktu Soeharto berkuasa dibandingkan Pak Jokowi? Lembaga eksekutif, yudikatif, hingga TNI berada dalam genggaman penguasa. Berbagai pihak yang menyuarakan kegentingan hanya dianggap angin lalu. Kita bisa nilai kemampuan Jokowi luar biasa mumpuni. Bila rezim Orde Baru butuh 20 tahun mengendalikan berbagai sektor, itu pun dengan membonsai jumlah partai. Namun, kepala negara yang saat ini menjabat hanya butuh waktu 8 tahun berkuasa, bisa mengontrol banyak elemen masyarakat. Bukan hanya partai, institusi hukum, namun sampai komunitas relawan bisa diaturnya. Siapa yang diuntungkan? Dan benarkah seorang Jokowi bermain sendiri? Pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang. Siapa yang diuntungkan dalam situasi ini? Prabowo capres gagal berkali-kali, atau Jokowi, presiden 2 periode yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Hingga MK membacakan keputusannya, masih banyak rakyat menilai Jokowi butuh cawe-cawe karena memikirkan kita semua. Banyak denial bila tak ada ambisi kekuasaan pada pria asli Solo itu. Putusan MK yang tidak membatalkan batas usia Capres-Cawapres sudah terlihat sejak Selasa pagi, utamanya saat Jokowi membuka acara LDII. Saat sambutan, beliau mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang pemberani, lantas menyinggung pementasan silat sebelum dirinya berbicara. Dan itu dikaitkan dengan pembina pencak silat adalah Prabowo, capres yang akan didampingi anaknya. Kata-kata itu sudah jadi penanda bila hasil MK yang dibacakan petang hari tak akan membatalkan putra sulungnya untuk ikut kontestasi tahun depan. Keputusan MK ini direspon positif dari kubu PDI Perjuangan. Cawapres Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD mengatakan, proses pemilu tetap berjalan sesuai tahapan pemilu. Artinya tidak mempengaruhi pasangan capres dan cawapres, dan KPU kemudian menetapkan mereka sebagai peserta pilpres. Tidak ada rasa kekhawatiran, apalagi rasa takut bila melihat pernyataan Pak Mahfud ini. Vonis MK hanya berupa sanksi ringan saja, di mana Paman Gibran sekedar dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kesan sanksi berat hanya pada tidak boleh ikut membahas persoalan yang terkait konflik kepentingan dirinya. Bila hanya tidak jadi ketua, sebenarnya tidak berbeda dengan posisinya sekarang ini. Meski Profesor Bintan Saragih, salah satu anggota Majelis Kehormatan MK, meminta Anwar Usman untuk dipecat. Yang agak lucu malah respon yang diberikan kubu Koalisi Perubahan. Melalui juru bicara Anies, mestinya polemik MK ini membuat Prabowo mengganti cawapresnya. Hanya karena Prabowo tidak percaya diri, maju tanpa didukung presiden, diubahlah aturan yang ada. Bang Surya Chandra bahkan memprediksi Pak Prabowo tidak mampu berkomunikasi dengan capres lain. Di sisi lain, banyak pendukung Ganjar Mahfud tidak berharap ada pergantian pasangan Prabowo maupun Gibran. Bener nggak teman-teman? Kita mestinya bisa buktikan kemenangan Pak Jokowi 2014 dan 2019 itu bukan faktor Pak Jokowi semata, ada pihak lain. Kita harus bisa menunjukkan
bila Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa suara pendukungnya. Kalau ada generasi muda, seorang perempuan masih gadis, mungkin ya sekira usia 20-an tahun dan status TikToknya viral, mengupas baliho Kaisang di berbagai penjuru Kabupaten Subang, berani bilang, kami muak. Masa iya sih pendukungnya Pak Jokowi yang tidak pernah ganti pilihan presiden pada 2 kali pilpres nggak bisa move on? Memangnya Pak Jokowi itu siapa? Ya tahu beliau itu presiden. Kan paling lama menjabat cuma 2 periode. Setelah itu bakal jadi warga biasa, kayak kita juga. Benar, jasanya tetap akan kita ingat. Namun upayanya mempertahankan kekuasaan harus kita gagalkan. Bukankah dalam sejarah para pemimpin nasional kita, tidak ada satupun tokoh separah yang dilakukan Pak Jokowi? Bu Mega saja hingga sekarang, hingga detik ini, belum nyerahin jabatan ketua umumnya ke Mbak Puan atau Mas Nanda loh. Pak Surya Paloh juga begitu. Pak Amin mau kasih menantunya jabatan ketua umum partai. Tahu diri dia buat partai baru, bukan memaksa kader PAN menerima anaknya Pak Amin jadi ketua umum. Hanya Pak SBY itu yang berani melakukannya. Di partai politik silahkan saja. Yang bisa protes kan kader partai, yang bukan kader partai ya nggak bisa protes, nggak perlu cawe-cawe. Tapi bila kita rakyat yang punya negara, disodorkan anak presiden, padahal tahu kemampuannya seberapa, pengalaman juga seupil, masih kecil, masa sih mau-maunya kita memilih? Memangnya kenapa Pak bila ganti orang lain? Banyak kader Pak di sini. Dulu Pak Jokowi jadi wali kota Solo itu 2 periode. Biasa aja tuh diganti Pak Rudi. Jadi gubernur belum 1 periode, diganti Pak Ahok, ya monggo saja. Kenapa sekarang diganti orang lain nggak ikhlas? Ingat loh Pak, jabatan presiden maupun fasilitas yang diberikan negara itu bukan punya Pak Jokowi. Apa ini gara-gara Pak Jokowi terlalu lama memimpin ya? Bila dihitung sejak jadi wali kota, setidaknya jadi pemimpin hampir 20 tahun. Ya, tahun depan pas 20 tahun. Para pakar hukum tata negara, juga ahli psikologi harusnya mencermati kejiwaan para kepala pemerintahan atau pejabat yang menjabat lebih dari 10 atau 15 tahun. Coba diamati, jangan-jangan memang mereka makin enggan kehilangan jabatan. Lawong sekelas kepala sekolah atau kepala dinas saja bisa mengalami post power syndrome. Apalagi Pak Jokowi, dan kebetulan kepemimpinannya memang bagus. Sehingga relatif selama hampir 20 tahun ini yang masuk ke telinga beliau hanya pujian-pujian saja. Belum lagi bila kunjungan ke daerah, rakyat menyambutnya dengan sangat riuh. Kekuasaan bisa jadi candu yang membuat ketergantungan. Bila begini, mestinya periodisasi kepemimpinan di Indonesia kayaknya harus diselingi dengan jeda berkuasa. Agar orang merasa jabatan bukan segalanya. Dan jabatan tidak perlu dipertahankan mati-matian. Apalagi menyeret-nyeret anaknya, keluarganya, ikut rebutan jabatan yang ditinggalkan bapaknya. Kayaknya penting deh Pak Jokowi dites kejiwaannya untuk mengukur tingkat kerelaan beliau pada jabatan yang saat ini disandangnya. Apa Pak Jokowi nggak siap ya bila jadi rakyat biasa lagi? Bukankah masih ada Bu Mega dan Pak SBY, 2 presiden ke-5 dan ke-6, tempat bertanya dan belajar untuk menerima kenyataan sudah tak lagi jadi penguasa. Tapi 20 tahun memimpin itu pasti jadi problem sendiri. Dan di Indonesia belum pernah ada yang mengalaminya. Pak Harto kan sudah almarhum. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya